Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-310. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-310 kali ini kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, di mana ada saham AISA, ELSA, BABP, BBYP, BGTG, dan saham BWPT yang telah teman-teman request. Jadi kita langsung saja ke saham pertama, yaitu saham AISA. Dan sebelum kita memulai, teman-teman, saya mohon maaf kemarin saya tidak sempat mereview karena baru vaksin pertama, jadi efeknya sangat-sangat membuat saya kaget ya. Akhirnya tepar. Hari ini sudah kembali segar dan kita akan kembali membahas saham-saham yang mungkin menarik untuk diperdagangkan di hari Senin nantinya. Kita langsung kembali lagi ke AISA, di mana di perdagangan hari Jumat kemarin, saham AISA atau saham FKS Food Sejahtera ini ditutup naik 9,52% di harga 230 dengan turnovernya sampai 8,6 miliar rupiah. Di mana kalau saya perhatikan bahwa dari broker summary, teman-teman harus bisa berhati-hati karena ada beberapa broker top buy-nya adalah yang saya kategorikan sebagai broker-broker yang chopeters ya. Artinya mereka hanya mengambil keuntungan dalam jangka waktu sesaat. Jadi jangan sampai kejadian candle yang seperti ini akan mirip seperti candle yang sebelumnya. Kemudian mungkin besok dia bisa naik lagi. Namun di sini ada shadow yang cukup panjang sekali, dan oleh sebab itu hati-hati bagi yang mungkin belum entry di emiten ini. Untuk AISA, target selanjutnya bagi yang sudah punya saham ini adalah menuju ke 246. Itu adalah resisten PBH. Kalau ini bisa ditembus lagi, maka next target adalah dia akan menuju ke 260. Tapi bagi teman-teman yang mungkin masih belum punya saham ini, jelas ini masuk ke dalam kategori resiko yang cukup tinggi karena memang harga saat ini sedang menuju ke area pentingnya di 246. Dan kalau dia seperti ini kasusnya, maka kalau teman-teman baru mau mengejar, itu merupakan suatu kesalahan yang fatal ya. Risikonya cukup lebar. Apalagi dari broker summary pun, ini komposisi terakhir di hari Jumat masih menunjukkan bahwa ada dua top broker yang menurut saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya, adalah mereka yang chopeters, dalam artian bahwa mereka tidak menahan dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi hati-hati. Dan kalau mau masuk emiten ini, maka jelas kita kalau misalkan dia bisa turun dulu, semoga dia bisa koreksi sedikit lagi, teman-teman bisa ambil di 224 sampai dengan 226, cut loss di bawah 220, target ke 246. Tapi kalau dia malah terbang terus, ya sudah, mending kita sabar, wait and see sampai kita confirm bahwa dia bisa melewati 246, baru kita pikir ambil lagi di sana. Tapi kalau selama dia masih belum bisa menembus, masih belum bisa breakout, maka itu masih memiliki resiko yang cukup lebar untuk saham ini. Selanjutnya kita punya saham ELSA, di mana saham El Nusa Tbk ini ditutup naik tipis 0,73% di harga 274, di mana dalam perdagangan hari Jumat kemarin ada 46,85 juta lembar saham yang ditransaksikan dengan nilai 12,89 miliar. Kalau kita lihat dari broker summary, menurut saya pribadi ini sudah mulai banyak distribusi ya. Semoga teman-teman sudah taking profit atau sudah mengurangi muatan. Tapi sekali lagi bahwa broker summary juga tidak bisa meyakinkan kita bahwa saham ini memang akan turun. Tapi kalau dari pengalaman memang bahwa dengan broker summary yang ada seperti ini, maka ada indikasi memang masih ada penurunan. Tetapi semua ini akan berubah ketika ada beberapa sentimen positif yang mampu mendorong kenaikan dari harga emiten ini. Salah satu contoh adalah misalnya ketika ELSA mengumumkan laporan keuangannya bagus. Kemudian ELSA akan mengumumkan membagikan dividen sebesar 74,72. Ini juga salah satu sentimen yang menarik untuk diperhatikan bersama, karena dengan dividen sebesar itu kita kurang lebih mendapatkan yield sekitar 3,76% sesuai dengan harga penutupan ya di 272, 274 lah. Itu kurang lebih 3,7%. Nah, itu yield yang menurut saya pribadi juga menarik ya, dalam artian bahwa kalau simpan ke bank juga ya kurang lebih seperti itulah. Dan ini dividen dikeluarkan tetapi harga saham telah bergerak naik dari level terendahnya di 254 ya. Jadi dia sudah bergerak naik, ini kemungkinan kenaikannya sudah di atas 3 sampai 5%. Di mana ini sudah sesuai dengan besaran dividen yang akan diterima itu. Jadi
selalu saya katakan bahwa ketika kita mau ingin membeli emiten yang akan membagikan dividen, kita tidak bisa membeli pada saat dia mengumumkan akan bagi dividen. Tugas kita pertama adalah mencari riwayat perusahaan itu membagikan dividen seberapa sering. Mungkin dalam 10 tahun terakhir dia selalu membagikan dividen, maka ada kemungkinan besar di tahun berikutnya dia pasti akan membagikan dividen juga. Kemudian yang kedua, kita lihat berapa besar EPS saat ini. Ketika EPS saat ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dan kita tahu berapa dividen payout ratio rata-ratanya selama 10 tahun terakhir, maka kita juga bisa mengestimasi besaran dividen per share yang akan kita terima, dan kita langsung sesuaikan dengan harga saham saat itu. Ketika harga saham saat itu dibandingkan dengan dividen per share-nya menghasilkan yield yang besar, maka itu sebuah opportunity teman-teman bisa ambil dulu walaupun kondisinya sedang downtrend. Karena apa? Kita membeli lebih dulu, membeli lebih awal sebelum dividen itu diumumkan. Karena ketika dividen itu diumumkan, maka kenaikan itu akan sudah tercermin dengan kenaikan harga sahamnya. Jadi kalau teman-teman start duluan nih, bisa curi start walaupun kita saat itu masih rugi, kita akan dapat dua momentum yang luar biasa. Pertama, ketika ternyata nanti saham itu diumumkan akan bagikan dividen, katakan yieldnya 10%, otomatis harga saham akan naik 10%. Dan teman-teman sudah punya capital gain 10%. Di luar nanti teman-teman juga akan mendapatkan dividen yang sama gitu. Jadi teman-teman dapatkan double. Nanti ketika menjelang cum date, teman-teman bisa jual capital gain-nya atau mau tetap di hold untuk ambil dividennya. Nah, biasanya kalau saya pribadi karena cuman mau niat ambil dividen hanya karena curi start, biasanya saya akan mengukur. Ketika saya ambil katakan di bulan Januari, saya membeli bagi dividen katakan di bulan Maret, maka saya akan melihat ketika saya beli sampai di bulan Maret nantinya, sampai menjelang cum date-nya, menjelang ex date-nya, itu sudah naik berapa persen. Katakan dia naik 50%, sedangkan dividennya mungkin 15%. Ya mending saya taking profit gitu. Kalau saya pribadi, karena bagi saya itu sudah lebih banyak itu taking profit dibandingkan dengan dividen. Dengan catatan adalah ketika nanti setelah ex date harga saham dibanting, saya masukin lagi. Uang keuntungan 50% akan saya masukkan sebagai invest. Jadi kita pakai sistem pola ibaratnya apa ya, dari yang tidak punya modal, kita bisa membuat emiten itu jadi invest tapi dari modal cuan. Nah itu yang harus kita belajar bahwa kita punya trik-trik khusus agar kita bisa memanfaatkan momentum untuk bisa menghasilkan passive income juga. Nanti ke depan kita juga punya investasi. Investasi berawal dari cuan kita. Jadi jangan semua cuan itu diputar lagi di trading kan, itu sama aja teman-teman tidak diversifikasi. Kalau saya pribadi sistem atau konsepnya seperti itu. Jadi ketika saya trading, saya sudah bataskan uang saya katakan 30 juta untuk trading, ya sudah, itu tidak akan saya tambah. Cuan saya tarik buang ke invest. Cuan saya tarik buang ke invest. Kalau ada yang dikejar dividen, yang tadi cuan ditarik ke invest, saya langsung lempar lagi ke saham-saham yang mungkin saya tahu akan bagi dividen 2 bulan lagi, saya masuk duluan. Ketika nanti beneran dia naik tinggi, saya jual semuanya, cuannya saya masukin lagi. Jadi dari situ saya selalu belajar ada satu warga Stockbit ya, yang menurut saya luar biasa konsepnya. Kalau tidak salah namanya Kak DR, itu konsepnya dia beranggapan seperti kita ini sedang membeli sebuah lahan dan kita menanam benih-benih di setiap petak itu. Jadi dari konsep dia itu saya membuat satu sistem khusus untuk saya pribadi yang saya namakan farm saya. Jadi di situ saya ada buat satu sistem yang saya tidak kasih tahu ke siapa-siapa karena memang itu hanya konsumsi saya pribadi. Tapi dari situ saya coba melihat bahwa itu adalah sebuah hal yang baik sekali karena Kak DR ini dia menjelaskan seperti ini. Ketika kita beranggapan bahwa kita sudah punya tanah, kita cuma bisa beli tanahnya sepetak. Ya sudah, kita tanam bibitnya di situ, mungkin bibit pepaya. Kemudian pepaya itu tumbuh, kita biarkan pepaya itu tumbuh. Nah, selama menunggu pepaya itu tumbuh, kita tentu pasti cari informasi apa yang bagus lagi, lahan mana yang bagus untuk kita beli lagi atau kita akuisisi. Dalam artian kalau di dunia saham kita riset, kita analisa fundamental, teknikal, bandarmologi, itu kita untuk mencari lahan-lahan baru. Nah, setelah kita mencari lahan-lahan baru, ternyata pohon pepaya tadi sudah bertumbuh besar dan akhirnya berbuah. Buah ini diibaratkan sebagai dividen. Pohon ini tetap sebagai sebuah emiten yang mana ketika kita jual kita bisa menghasilkan keuntungan. Katakan satu pohon ini kita beli harganya 1 juta rupiah. Ternyata ada buah.
Nah, buah ini bisa kita petik, kita jual lagi. Mungkin katakan satu buah 100.000, ya lumayan. Dengan 100.000 kita bisa mungkin mencari petak baru yang mungkin harganya lebih murah. Atau kita bisa juga langsung jual pohonnya juga. Mungkin pohon yang tadi kita beli 1 juta karena kita sudah rawat, sekarang dihargai 5 juta. Oke, dari uang 5 juta, kita bisa membeli 5 petak. Dari satu petak, kita bisa membeli jadi 5. Nah, sekarang kita sudah punya 5. Yang tadinya katakan satu petak itu buahnya adalah 100.000, kalau kita sudah punya 5 petak, maka kita sudah dapat 500.000. Dan itu kita akan lakukan terus menerus. Akhirnya kita punya beratus-ratus petak. Dan apa yang terjadi? Kita tidak perlu lagi menjual pohonnya. Kita hanya perlu menikmati buah-buahnya. Jadi itu yang konsep yang selalu saya ikuti dari ketika saya membaca tulisan tersebut, dan itu sangat luar biasa. Yang akhirnya pada satu titik, pada satu momentum, kita akan berada pada level di mana kita akan menikmati semua jerih payah kita menanam pohon-pohon itu dengan mendapatkan dividen. Nah, ini yang saya connect dengan saham Elsa, karena Elsa secara bandarmologi jelek. Itu analisanya. Secara teknikal masih bagus karena dia uptrend. Hanya saja kalau secara The Golden Cross ini sudah nanggung karena next resistance-nya ada 288. Kalau ini tidak mampu ditembus, maka dia punya potensi kembali jatuh, dan itu pasti dalam bagi yang baru mau ambil. Tapi kalau sudah ambil di level bawah seperti sini, ya jelas ini luar biasa sudah profit ya. Tapi kalau secara sentiment analysis, ya di sini jelas dia akan membagikan dividen. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa apakah besok kenaikan dividen ini masih bisa terasa, nah itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa di harga saat ini, teman-teman yang mungkin baru mau ambil, ya jelas mending kita wait and see dulu. Menunggu confirm dia bisa breakout di 288, baru menarik. Tapi kalau teman-teman yang merasa bahwa, ini kalau saya tunggu 288 lumayan bro, itu sudah kurang lebih 14 poin ya. Itu 14 poin lumayan itu bro, 7 tik loh. Orang 3 tik aja bisa kabur, ini 7 tik lumayan bro. Bisa nggak ambil di harga saat ini? Yo bebas. Suka-suka, terserah. Saya cuma bisa bantu di sini ada level support di 272, 260 dan yang kuatnya di 254. Bisa atur sendiri mau ambil di mana. Tapi kalau saya pribadi mending saya tunggu di 254 atau menunggu dia confirm breakout dulu. Selanjutnya kita punya saham BABP, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 346. Ya, saham bank MNC Internasional, di mana di perdagangan kemarin pergerakannya cuma dari 342, sempat tinggi waktu opening awal-awal sampai ke 362. Setelah itu stagnan. Jadi yang kejar-kejar di 362, kurang lebih saya lihat di sini ada 132.779 volumenya, itu kejebak di atas ya, nyangkut parah. Kalau saya lihat dari broker summary, ini masih menarik. Kalau menurut saya pribadi masih menarik. Semoga dia bisa koreksi dulu. Dia bisa ke 314, nguji area support PBH. Setelah itu dia bisa naik kembali dan bisa terus melanjutkan kenaikan ke target ke 450. Semoga. Jadi semoga dia koreksi dulu ke area 314. Ya, tapi kalau dia malah naik terus, ya saya tidak akan kejar lagi emiten ini karena punya resiko yang begitu besar. Selanjutnya kita menuju ke Bank Neo Commerce dengan kode emiten BBYB, di mana emiten ini ditutup minus 4,17% di harga 575, di mana ya kalau teman-teman yang selalu nonton YouTube ini atau teman-teman yang ikuti BBYB sudah sering diinformasikan ya. Kalau misalkan teman-teman dulu ambil di daerah sini ya, ini adalah daerah yang kita katakan daerah yang kita lumayan cuan ya, 400 kemarin, dan naik tinggi, kemudian sekarang dia koreksi. Nah, kalau saya pribadi ini koreksinya masih aman ya sebenarnya kalau kita lihat ya. Ini masih aman. Tinggal kita menunggu dia bisa bertahan tidak di level support yang ini. Ini level yang sering diuji juga. Semoga dia bisa nguji lagi di sini. Kurang lebih mungkin di 500 sampai dengan 550 ya. Semoga dia bisa uji lagi di situ. Kalau memang dia bisa kuat bertahan, ini punya potensi dia bisa naik lebih tinggi ya. Bisa naik lebih tinggi. Bisa mungkin kembali ke 690. Tapi kalau jebol, ini rawan. Ini bisa kembali lagi ke 400, 390 sampai 400. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, di sini saya bantu ya. Ada beberapa support terdekat, 562, 530.
Jebol di bawah ini jangan dulu masuk ya. Kalau dia bisa sentuh 530 dan kuat, silakan buy 530. Target kembali ke 670 sampai 690 dan batasi cut loss di bawah 500. Teman-teman bisa pakai itu. Tapi kalau misalkan opening langsung dibanting di bawah 530, ya mending kita wait and see terlebih dahulu, menunggu lagi di area 390 sampai 400, atau ketika dia sudah turun di bawah itu dia bisa naik lagi di 530, baru kita bisa pertimbangkan untuk membeli. Saham selanjutnya yang cukup uptrend, dalam artian juga banyak yang dibicarakan, yaitu Bank Ganesha. Ini kenaikannya fantastis ya dalam 5 tahun ke belakang. Kalau kita lihat chartnya, itu 2020 sempat ke 50 ya, sekarang sudah 216, naik yang sangat luar biasa, tinggi sekali. Nah, kalau kita perhatikan secara daily chart, memang di sini kenaikannya sudah sempurna ya. Tidak ada target selanjutnya, sudah melewati PB, HPBL, tinggal satu nih, 40 hari harga tertinggi, dan itu cuma satu tick. Dan posisi candlenya saat ini juga full body, dalam artian bullish engulfing, ini full sekali. Dan masih ada indikasi dia opening pagi mungkin masih bisa naik sedikit ya. Mungkin nanti ada bentuk shadow, itu tidak tahu lagi. Tapi dari model seperti ini, demand buy-nya sangat kuat sekali. Dan kalau kita perhatikan dari broker summary, menurut saya pribadi, ini masih menarik juga ya. Masih menarik, hanya memang ada beberapa broker copeters yang tadi saya katakan bahwa masih juga ada di komposisi top buyers-nya. Jadi tetap hati-hati, jangan sampai teman-teman nyuci piring lagi ya. Kalau kita perhatikan ke weekly, next target dari BGTG masih jauh, yaitu ke 264 ya. Semoga dia bisa ke sana, 264 sebagai target selanjutnya. Tapi kalau yang baru mau ambil, baru mau membeli emiten ini, maka saya cuma bisa bantu. Di sini ada 221 resist terdekat. Bisa ketika dia melewati 221 teman-teman buy, cut loss kurang lebih di area 216, 218, atau tunggu sekitaran area sini ya. 168, 184 atau di 192. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini adalah saham Eagle High Plantation atau dengan kode emiten BWPT, di mana BWPT dalam range selama ini dia mengalami sideways, yes, middle trendnya sideways. Namun dalam jangka pendek dia sudah mulai uptrend. Ini luar biasa. Volume price analysis masih menunjukkan dia sangat tinggi. Di perdagangan hari Jumat ada 4,2 miliar yang ditransaksikan. Ini menurut saya cukup tinggi. Kalau saya lihat dari broker summary, ini juga bagus. Dari technical The Golden Cross ini juga hampir bagus. Karena apa? Dia hampir breakout atau hampir bisa melewati level PBH di 91. Ini kalau bisa melewati, kalau bisa breakout 91, silakan pertimbangkan buy. 91 sampai 93, target terdekat ke 113, target jauh ke 130, dan teman-teman bisa batasi cut loss kurang lebih di area 85 sampai dengan 87 ya. Tapi kalau selama dia belum bisa melewati dari 91, maka mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau bisa mampu breakout, ya silakan buy 91 sampai dengan 93 ya, ini area belinya. Target kita menuju ke area 113 sampai dengan 130 dengan batasan cut loss tadi di 85 sampai dengan 87. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-310 hari ini. Terima kasih baik teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.